Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosa Salsabila, NIM 3520031 dari Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah video dengan menggunakan teori mobilitas sosial. Sebelumnya, apa sih itu mobilitas sosial? Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan. Secara terminologi, mobilitas sosial adalah suatu konsep dinamika sosial yang secara harfiah diartikan sebagai suatu gerakan yang terjadi akibat berpindahnya status sosial seseorang atau sekelompok orang pada saat yang berbeda dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Robert M.Z. Lawang, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari lapisan satu ke lapisan yang lain atau dari dimensi satu ke dimensi yang lain. Sedangkan yang kedua menurut Hartan dan Han, di mana mobilitas sosial merupakan suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Mobilitas sosial yang pertama ada mobilitas sosial secara horizontal. Mobilitas secara horizontal merupakan perpindahan individu atau objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain yang sederajat. Yang kedua ada mobilitas sosial secara vertikal, merupakan perpindahan individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Terjadinya perubahan derajat dari yang rendah ke menjadi tinggi ataupun sebaliknya. Yang ketiga ada mobilitas sosial intragenerasi, mobilitas yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam satu generasi. Yang keempat ada mobilitas antar generasi, mobilitas antar generasi adalah mobilitas antar dua generasi atau lebih. Yang kelima atau yang terakhir adalah mobilitas secara geografis, merupakan perpindahan seseorang atas dasar posisi geografisnya. Kita simak bersama-sama video yang nantinya akan dianalisis. Tuah ayam boleh dilihat, tuah manusia siapa yang tahu? Itulah peribahasa yang menggambarkan bahwa nasib setiap manusia tidak ada satupun orang yang tahu. Sanawi, pengusaha dari Samarinda, Kalimantan Timur ini tidak pernah membayangkan bahwa dirinya bisa sukses dalam berbisnis seperti sekarang. Dari seorang tukang es krim keliling, kini ia membuka berbagai macam usaha di kota Samarinda. Meskipun hanya merasakan pendidikan yang sampai kelas 1 sekolah dasar saja, mental pengusaha pria asli Blora, Jawa Tengah itu kuat karena pengalaman hidupnya yang keras. Dia merasa semakin banyak tertipu, dirinya akan semakin pintar. Dengan ilmu yang ia dapat dari lapangan, kini penghasilannya tidak kurang dari 500 juta rupiah tiap bulannya. Bahkan, ia mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 700-an orang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dijelaskan mengenai Pak Sanawi. Pak Sanawi berasal dari Blora, Jawa Tengah. Kehidupan Pak Sanawi dulu pada masa kecil penuh dengan tantangan, di mana ia putus sekolah sejak kelas 2 SD. Sanawi harus mencari penghidupan sendiri dengan mengembalakan sapi milik tetangganya. Sekelilingnya menganggap sebagai seorang yang tidak punya masa depan cerah, namun dirinya tak patah semangat. Ketika usianya menginjak 16 tahun, dirinya memberanikan diri merantau ke Jakarta dari daerah asalnya yaitu Blora. Sanawi telah kenyang dengan berbagai macam kegagalan. Pertama kali ke ibu kota, dirinya ditinggal oleh tetangganya yang bersama merantau. Karena tidak tahu harus kemana, dirinya pun sempat pulang kampung. Namun tekadnya tetap menyala, di mana dirinya kembali ke ibu kota dengan membawa semangat berlipat ganda. Dirinya menjadi kuli bangunan, bahkan Pak Sanawi ini sesekali juga menjadi tukang borong cat di rumah. Hingga pada tahun 2006, Pak Sanawi ini menjadi kuli ke Samarinda. Selama menjadi kuli di Samarinda, Pak Sanawi tidak pernah berhenti berusaha. Di sela-sela pekerjaannya, dirinya memilih untuk menjadi penjual es krim keliling. Bermodalkan 60.000, dirinya bisa mengumpulkan pendapatan hingga 150.000 setiap harinya. Dari hasil tersebut, dirinya berhasil membeli motor dan mencicil mobil bak terbuka untuk membuka usaha. Pak Sanawi tak mudah puas dengan berbagai pencapaiannya.
Dirinya menekuni dunia es krim melalui perusahaan tempatnya mengambil es krim. Setelah 3 tahun menjadi distributor es krim pada tahun 2010, dirinya berhasil mengumpulkan 400 pengencer. Kini usaha tersebut terus berkembang hingga memiliki 700 mitra di berbagai kota besar. Bahkan Sanawi juga memiliki brand sendiri bernama Vanessa dan memiliki pabrik yang berada di Kudus, Jawa Tengah. Simpulkan bahwa Pak Sanawi ini mengalami mobilitas secara vertikal naik ke atas, di mana Pak Sanawi dapat mengubah keadaan sosialnya menjadi lebih baik. Yang dulunya ia adalah seorang kuli bangunan, berkat kerja keras dan usahanya serta tekad yang kuat, Pak Sanawi bisa menjadi pengusaha yang sukses dengan berbagai macam usaha yang dimilikinya, dan ia bisa membuka peluang usaha bagi 700-an orang di berbagai kota di Indonesia.